DFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, DFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Sudah siap, saya akan menuju ke sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, ada misteri yang belum terungkap. Dikatakan melukai harkat dan martabat keluarga. Rumah Magelang yang jadi saksi. Ada apa? Termasuk juga temuan uang ratusan miliar rupiah di rumah Irjen Verdi Sambo di Mampang, Jakarta Selatan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelisiknya eksklusif. PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bahwa terjadi keributan antara Ibu Putri dengan Verdi Sambo di rumah Magelang. Betul. Informasinya Verdi Sambo ini telah menikah di luar undang-undang dan terkonfirmasi oleh Dirtipidum dan Kabarreskrim. Jangan-jangan Verdi Sambo juga marah karena ada hubungan khusus antara Ibu Verdi Sambo dengan Joshua. Saya tunjukkan, ada foto di mana Joshua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh Ibu Putri, nyonya besar ke kamar pelayan. Apakah itu mafhum? Apakah itu biasa? Apakah itu wajar? Dan pelayannya laki-laki. Masa hanya karena hal tersebut dilakukan perencanaan pembunuhan terhadap Joshua? Kalau dia sudah tidak kuat melawan suaminya, biasanya dia mengancam. Ini kan sudah dalam keadaan emosi. Ibu Putri. Tapi ini analisis ya. Ini saya dapat info. Tetapi yang jelas inilah diduga diancam, akan saya laporkan kau berikut dengan bisnis gelapmu. Persis di hadapan saya, ya, ini adalah rumah yang sempat didatangi oleh polisi dan dijaga oleh Brigade Mobil Brimob. Di rumah ini, informasi yang saya dapatkan, saudara, terdapat uang ratusan miliar rupiah. Benar, 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Kalau ratusan itu betul, tapi ada uangnya. Saudara, saya berada di kawasan Jalan Bangka di Kemang, Jakarta Selatan. Dan persis di hadapan saya menunjukkan lewat kamera. Ya, ini adalah rumah yang sempat didatangi oleh polisi dan dijaga oleh Brigade Mobil Brimob untuk kemudian memeriksa sejumlah barang bukti yang ada di rumah ini. Informasi yang saya terima, saudara, ini adalah rumah milik orang tua dari Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, yang kemudian saya tidak tahu apakah dihibahkan atau dibeli dan lain sebagainya, dan menjadi milik keluarga Verdi Sambo. Di rumah ini, informasi yang saya dapatkan, saudara, terdapat uang ratusan miliar rupiah. Bahkan disebutkan oleh beberapa pihak terkait dengan uang ratusan miliar itu disimpan dalam sebuah bunker. Benarkah itu? Tentu ini hal yang harus diselidiki. Yang jelas, saudara, saya mendapatkan konfirmasi bahwa benar ada uang banyak yang disita oleh pihak kepolisian dari rumah ini. Namun jumlahnya berapa? Peruntukannya untuk apa? Milik siapa? Dan bagaimana detailnya? Ini tentu yang harus diselidiki lebih dalam. Saya akan menuju sana, saudara, untuk melihat lebih dekat rumah di Jalan Bangka di Mampang atau Kemang, ya, Jakarta Selatan ini. Ini cukup private, saudara, ya. Jalannya buntu seperti di sana, jadi memang tidak terlalu banyak
kendaraan yang lewat, yang lalu lalang. Ini pagarnya tertutup sekali, ada kamera, dan kamera saya lihat memang menyala karena infrarednya juga hidup. Saya coba untuk bertamu dalamnya, saya lihat ada mobil memang. Permisi, saya melihat ada 2 motor dan 2 mobil di luar. Saya sudah bel beberapa kali tapi tidak ada yang keluar, tapi saya lihat memang tetap ada yang menghuni karena masih ada mobil, motor, dan saya melihat ada pos di sana. Saya coba menuju ke sana, saudara, untuk melihat apakah ada yang jaga di sana atau tidak. Kunci, saudara, tapi ada HT, alat komunikasi HT yang di-talkie di sana, dan ada anjing penjaga di sini yang berjaga di pos ini, tapi saya nggak tahu nih orangnya kemana, mungkin sedang keluar. Pak, yang jaga ini siapa, Pak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Saya sudah berapa kali saya ke tempat pos keamanan, saya membel tapi tidak ada respons. Apakah karena lepas kejadian ini? Tapi yang jelas memang kalau ada barang bukti yang diambil di sini, tentu juga menjadi pertanyaan apakah kemudian tidak diberikan garis polisi. Tentu ini pihak kepolisian lebih mengetahui. Tapi informasi sekali lagi yang saya dapatkan, saudara, bahwa di rumah ini ditemukan uang dengan jumlah yang besar. Jadi tentu harus diselidiki dan segera kemudian dibuka untuk transparansi terkait dengan penyelidikan dari kasus ini. Lalu, saudara, apa kaitan rumah ini dengan apa yang diduga dilakukan oleh Ferdy Sambo? Bagaimana pula kejadian ini bisa terjadi yang awalnya bermula dari Magelang, Jawa Tengah, dan dikatakan oleh pihak Ferdy Sambo melukai harkat dan martabat keluarganya. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Untuk mengetahui ini, saya akan menyelisihnya eksklusif di Aiman, saudara. Setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Jadi artinya ibu itu normal-normal saja. Balik ke Jakarta juga normal. Kalau dengan Joshua atau almarhum tidak ada. Baik-baik saja. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya di rumah Magelang? Yang dikatakan Joshua melukai harkat dan martabat dari keluarga Ferdy Sambo. Saya mengupas ini. Saya mendapatkan informasi-informasi yang eksklusif. Dan saya sekarang berada di sebuah tempat yang saya akan mewawancarai penasihat hukum dari keluarga Joshua, Bung Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih, Bung Kamarudin. Siap. Iya, sebelum kita bicara soal apa yang terjadi di rumah Magelang terkait dengan Joshua, saya ingin tahu dulu bahwa terjadi keributan antara Ibu Putri dengan Ferdy Sambo di rumah Magelang. Betul. Karena Mereka ini kan ke Magelang, misinya 2. Pertama, mengurus anaknya. Yang kedua, dalam rangka merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-22. Mereka pergi bersama-sama, tetapi karena di sana terjadi perkelahian atau pertengkaran mulut antara Ibu Putri dengan Pak Ferdy Sambo, maka informasinya Pak Ferdy Sambo itu duluan pulang meninggalkan istrinya. Kepulangannya itu diduga untuk mempersiapkan pembunuhan terencana itu. keributannya antara Ibu Putri dengan Ferdy Sambo ada apa waktu itu? Informasinya Ferdy Sambo ini telah menikah di luar undang-undang, dinikahkan oleh rohaniawan dengan perempuan cantik yang sering kita sebut itu. Yang merupakan polwan itu yang sebutkan. Entah siapa itu, pokoknya berdasarkan informasi yang datang ke saya, mereka sudah menikah dan saya klarifikasi ini kepada Dirtipidum dan Dirtipideksus maupun Kabareskrim. Mereka juga mengetahui dan saya minta supaya ditangkap rohaniawan ini. Karena ini yang bikin rusak negara ini. Dikatakan bahwa mereka ini sudah lama katanya tidak harmonis. Antara Ibu Putri dengan Ferdy Sambo. Dengan Ferdy Sambo, sehingga ketidakharmonisan itu dipakai sebagai dalil untuk
Ferdi Sambo menikahi yang lain dan sehingga rohaniawan itu mau terlibat menikahkan kan. Singkat cerita bahwa keributan itu terjadi karena diduga Ferdi Sambo menikah lagi. Dan kenapa marah kepada Yosua? Karena diduga Yosua yang memberikan informasi memberitahu kepada ibunya. Karena itu kan Bu Putri itu kan dianggap ibunya gitu. Tapi pertanyaan begini, masa hanya karena hal tersebut dilakukan perencanaan pembunuhan terhadap Yosua? Apakah tidak terlalu kecil soal itu? Ini kan biasanya ibu ini atau kami sering sebutnya itu polisi toba. Ini adalah orang yang powernya sangat kuat. Kalau dia sudah tidak kuat melawan suaminya, biasanya dia mengancam. Polisi toba ini mengancam. Kalau sudah menyangkut tali air, saya lapor kamu ya ke bosmu atau ke pimpinanmu, termasuk bisnis gelap. Kan begitu. Ini kan sudah dalam keadaan emosi. Ibu Putri. Tapi ini analisis ya. Saya dapat info. Mesti dikonfirmasi lagi, mesti diselidiki lagi. Nah, kalau dibuka bisnis gelap ini kan akan melibatkan banyak mafia yang selama ini mengimpor narkoba dari luar negeri dan mereka centengnya kan gitu. Tentunya masih diselidiki lagi. Bisnis gelap lah ini kan gitu. Tetapi yang jelas inilah diduga diancam, akan saya laporkan kau berikut dengan bisnis gelapmu. Oke. Jangan-jangan Ferdi Sambo juga marah karena ada hubungan khusus antara Ibu Ferdi Sambo, Ibu Putri, dengan Yosua. Saya tunjukkan, ada foto di mana Yosua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh Ibu Putri. Itu hubungan khususnya antara ibu dan anak. Anaknya? Anaknya Pak Ferdi atau anaknya Ibu Putri. Jadi dia dianggap anak di situ. Oleh dua-duanya? Oleh dua-duanya. Karena Ibu Putri pernah memohon kepada bundanya Joshua di Jambi, Ibu Rosti ya, ibulah yang melahirkan, saya yang merawat, kan gitu. Oh, sampai sebegitunya? Iya. Jadi ya wajar namanya dia sebagai anak, tentulah dia di situ punya kelebihan dibanding yang lain. Misalnya ya menyuci piring, memasak gitu ya, terus menyetrika baju anak-anaknya gitu loh. Kebetulan ini kan anak yang terampil karena berasal dari keluarga sederhana. Kan. Mohon maaf sebelum segitu, Bang. Tapi pertanyaan begini, nyonya besar ke kamar pelayan. Apakah itu mafhum? Apakah itu biasa? Apakah itu wajar? Ya namanya itu rumah. Pelayannya laki-laki. Apa begitu sering, begitu aktif untuk memolisikan Ibu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati? Kenapa? Di dalam hati dan pikiran daripada Bapak Samuel maupun Ito Rosti, Ibu Putri ini orang baik. Sehingga saya berpikir bisa saja Ibu Putri ini orang baik, tapi berada di lingkungan yang jahat. Gimana logikanya? Saya akan melisiknya eksklusif. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saya akan melisiknya eksklusif. Jangan-jangan Ferdi Sambo juga marah karena ada hubungan khusus antara Ibu Ferdi Sambo, Ibu Putri, dengan Yosua. Saya tunjukkan, ada foto di mana Yosua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh Ibu Putri. Nyonya besar ke kamar pelayan. Apakah itu mafhum? Apakah itu biasa? Apakah itu wajar? Ya namanya itu rumah. Dan pelayannya laki-laki. Dia itu yang punya rumah dan itu anaknya, apa salahnya? Di situ kalau kita lihat itu foto,
Ibu Putri memotret Joshua sedang menyetrikaai baju anak-anaknya. Betul. Di mana bajunya itu baju sekolah yang masih terlihat logo OSIS kalau nggak salah ya. Betul. Si Ibu Putri memotret dan mengirimkan ke adik Joshua, namanya Reja, yang juga anggota Polri. Lihat nih abang kawin ini, rajin kali pun, multi talenta, luwes sekali, sampai bingung ngasih gajinya berapa. Kamu nggak datang ke sini bantuin abangmu. Artinya Ibu Putri masih mencandain adiknya supaya datang ke Magelang. Dan Ibu Putri tidak hanya dekat kepada Joshua, tapi dekat juga kepada adiknya. Terbukti tanggal 1 Juli 2022 sebelum mereka berangkat ke Magelang, adiknya ini diberi hadiah-hadiah yang hebat-hebat lah menurut saya. Bahkan dijanjikan kepindahannya ke Jambi supaya dekat mengurus ayah ibunya. Kira-kira gitu. Lalu apa yang salah di situ? Apakah ada kesalahan Ibu Putri karena dia dekat dengan Joshua dan adiknya? Abang membantah ketika ada pendapat yang menyatakan bahwa ada hubungan khusus antara Joshua dan Ibu Putri. Hubungan khususnya itu ibu dan anak, sehingga membuat yang lain cemburu. Hubungan mesra, kalau saya katakan boleh? Enggak, karena saya juga menganalisa WhatsApp-nya Joshua kepada ayah ibunya dan kepada kakak adiknya. Dia selalu membanggakan Pak Perdisambo dan Ibu Putri, dan mengatakan Perdisambo ini sebagai ayahnya dan Ibu Putri sebagai ibunya. Saya ingin menanyakan tentu Pak, hubungan antara Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, dekat hubungannya Pak? Mungkin Nofri pernah cerita almarhum? Almarhum ini selalu cerita bapak dan ibu itu baik gitu. Soalnya anak kita ini tidak pernah ini menceritakan kesulitan-kesulitan di pekerjaan, dan dia pun di sana kerja kan 2,5 tahun sama Pak Verdi Sambo. Dengan istri dari Verdi Sambo pernah ada cerita mungkin Pak yang bersangkutan? Cuman itulah dibilangnya, ibu itu pun sama bapak ya baik, selaku atasan dengan bawahan katanya. Itu makanya waktu kabar kematian dia kami sangat terkejut. Ternyata Joshua cerita kepada kekasihnya yaitu Pera. Kepada Pera diceritakan bahwa dia sudah diancam mau dibunuh pertanggal 21 Juni 2022. Dan ancaman pembunuhan itu begitu drastis sampai dia menangis terseduh-seduh, dan itu terulang sampai tanggal 7 Juli. Itu waktu setrika itu setelah ribut dengan Verdi Sambo atau sebelum? Ributnya ini kan sudah berkali-kali. Oke, tapi yang terbongkar itu di terakhir itu? Tanggal 2? Yang di Magelang. Tanggal 2. Jadi mereka merayakan ulang tahun pernikahan dulu, yang ke-22 baru ribut. Oh, urutannya seperti itu ya? Siap. Jadi Joshua juga masih mengawal perjalanan mereka dari Magelang ke Jakarta. Jadi kalau misalnya ada rancangan plan A, pelecehan dan atau penodongan, masuk ke plan B, tembak-menembak, masuk ke plan berikutnya kekerasan seksual atau pemerkosaan, itu tidak masuk akal karena tidak ada wanita yang berwasap dia kepada keluarga si pemerkosa. Pastilah dia emosi. Tapi yang terjadi adalah abang kau ini baik banget. Jadi nggak mungkin ketika dikatakan melukai harkat dan martabat keluarga? Ya mungkin saja, yaitu harkat martabatnya Verdi Sambo dengan wanita lain itu. Karena kan keluarga dia juga itu toh, walaupun ilegal. Apa begitu sering, begitu aktif untuk memolisikan Ibu Verdi Sambo, Putri Chandrawati? Kenapa? Ibu Putri ini kan sudah beri kesempatan. Saya menawarkan diri untuk wawancara dengan dia. Saya mau mendengar curahan hatinya. Karena kenapa? Karena Bu Putri ini di dalam hati dan pikiran daripada Bapak Samuel maupun Ito Rosti, Ibu Putri ini orang baik. Sehingga saya berpikir bisa saja Ibu Putri ini orang baik tapi berada di lingkungan yang jahat. Nah, saya mau memisahkan Ibu Putri dari orang-orang jahat ini. Gimana logikanya? Jadi dengan dia nanti dikurung dia akan ada kesempatan buat dia merenung supaya dia terpisah dari kegelapan, karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Nah, di situ nanti dia akan merenung, dia akan berkata yang benar. Jadi sekarang Ibu Putri dugaannya dikelilingi oleh orang-orang gelap yang mempengaruhi dia. Betul. Dengan kemudian katakanlah ditahan, maka abang meyakin bahwa akan disampaikan hal yang sebenarnya. Betul. Dan mungkin sekarang sangat mungkin Ibu Putri sangat trauma. Ya, karena Ibu Putri ini kan dia perempuan ya. Dia perempuan, tentulah dia banyak pertimbangan, masih ada anaknya yang kecil, masih ada anaknya yang masih diurusin, dan itu juga pembicaraan saya dengan Kabar Eskrim. Karena kan saya minta dijadikan tersangka dan ditahan. Bagaimana dengan anak-anaknya? Dia punya anak 4 kalau nggak salah ya. Betul. Saya bilang begini, untuk kebaikan saya adopsi anaknya. Saya berjanji saya sekolahkan sampai sekolah yang paling tinggi yang dia mau.
Abang katakan seperti Saya katakan begitu. Dan saya punya kemampuan untuk itu, walaupun saya tidak kaya. Yang penting, Ibu Putri ini terbebas dari gurita kejahatan itu. Dan dia punya kebebasan untuk mengatakan sesuatu. Saya mendapat informasi juga, Bung Kamarudin meragukan CCTV yang beredar. Kami punya di Harian Kompas. Ya meragukan lah, karena begini. Ini saudara informasi yang belum pernah diinformasikan sebelumnya, bahwa ada CCTV yang janggal yang kemudian beredar. Dan diduga, menurut Bung Kamarudin, adalah editan. Saya memperhatikan CCTV itu. Joshua itu, ketika dia dekat mobil, dia memakai sepatu. Ketika dia dekat pintu, dia memakai sendal. Iya. Berarti kalau kita runut dia, dari pintu dia menuju ke mobil itu, ke arah keluar itu, kan pakai sendal atau pakai sepatu. Iya. Kecurigaannya apa? Itu video mungkin berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu ketika pakai pakai kaos itu diedit, dibuat seolah-olah kejadian hari itu. Karena pada waktu hari itu Abang yakin tidak mungkin menggunakan kaos saja. Tidak mungkin menggunakan, karena informasinya kan dia pulang dari pengawalan. Iya. Kalau pengawalan seorang ajudan tentu tidak pakai kaos. Itu janggal. Janggal itu. Kita kan selalu mencari di mana pakaian daripada almarhum ketika dibantai. Curigaannya di sini bisa jadi ia meninggalnya bukan di lokasi Jakarta. Bisa jadi. Yang hebatnya lagi, setelah dikubur, ada petugas polisi yang mengantarkan ke sungai Bahar. Inilah barang-barang daripada Joshua yang ada di Saguling. Dan sepatunya bersih. Dan sepatunya bersih, tidak ada bercak darah. Oke. Padahal kakinya tertembak. Iya. Dari lipatan kaki ada rembesan darah. Kok sepatunya bersih? Kok sendalnya bersih? Artinya bukan itu yang dipakai pada saat pembantaian itu. Itu logika berpikirnya. Itu yang logika pertama. Logika kedua, berarti Joshua nyeker, dia tahu nyeker kan? Iya, tidak menggunakan alas kaki. Tidak menggunakan alas kaki dari rumah Saguling ke rumah dinas. Karena sepatunya ada di rumah Saguling. Karena sepatunya dan sendal itu yang ada di CCTV itu tertinggal di rumah bersih. Saguling. Baik. Setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Jadi artinya ibu itu normal-normal saja. Balik ke Jakarta juga normal. Kalau dengan Joshua atau almarhum tidak ada. Baik-baik saja. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih menyita perhatian. Motif pembunuhan pun menyisakan banyak pertanyaan, terlebih soal kejadian di Magelang. Ferdy Sambo mengakui peristiwa di Magelang membuatnya meradang hingga terjadi petaka berdarah 8 Juli lalu. Di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Tindakan apakah yang disebut melukai harkat dan martabat keluarga? Entahlah. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto bahkan mengatakan yang tahu peristiwa di Magelang hanya Tuhan, almarhum Yosua, dan Putri Sambo. Hal menarik justru diungkap pengacara keluarga almarhum Yosua. Si ibu juga pulang dari situ happy. Happy-nya si ibu bagaimana Ibu Putri? Dia masih berwhatsapp ria dengan adik daripada almarhum. Dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdy Sambo maupun Ibu Putri. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh? Tidak tergoncang toh? Peristiwa pembunuhan Yosua terus menggulirkan bola panas, sampai-sampai mengarah ke dugaan konspirasi gelap melindungi bisnis perjudian. Alhasil, Kapolri bereaksi. Kapolri mengancam akan mencopot anggotanya yang terlibat. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya, harus tindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot.
Sejalan komitmen Kapolri, sikap tegas Polri mengusut kasus pembunuhan Yosua terus ditunjukkan. Terbaru, Polri menetapkan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Yosua. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Motif masih misteri. Soal asmarakah? Atau ada tindak pidana lain di baliknya? Publik terus menanti. Muruah institusi Polri jadi taruhannya. You tahu nggak? Jenderal bintang 3 sudah curhat ke saya kok. Kami aja ketakutan katanya. Apa curiganya? Ya karena mereka tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Ada di belakang kekuatan besar. Saya akan melisiknya eksklusif. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saya akan melisiknya eksklusif. Soal uang 200 juta dari 4 rekening Yosua yang kemudian ditarik dan masuk ke salah satu tersangka. Abang tak mau menyebutkan siapa tersangka itu? Tersangka RR. Kenapa? Atas perintah FS. Untuk apa uang 200 juta itu? Nah, setelah dia meninggal, maka atas perintah FS, uang itu dipindahkan ke rekening Ricky Rijal untuk penyamaran. Dan diduga dari Ricky Rijal barulah mengalir ke FS atau si pemberi perintah kan akhirnya gitu. tetap ke FS. Iya. Untuk apa? Kan bagi Verdi Sambo Ya namanya kecil. orang rakus selalu kekurangan duit. Dan itu Anda laporkan sebagai sebuah dugaan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dan kekerasan, yaitu 362, Junto 365, Junto TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kalau predikat krimnya adalah curas, pencurian, kekerasan, baru setelah terbukti curas ini nanti, barulah masuk ke TPPU, ancamannya 20 tahun, begitu loh. Apalagi disertai dengan pembunuhan, kan begitu. Jadi di sini ada kejahatan perbankan, dilibatkan PPATK supaya terang. Karena kalau di sana terus yang menyidik, you tahu nggak? Jenderal bintang 3 sudah curhat ke saya kok. Abang aja yang terlalu berani katanya, karena kau sudah tidak ada lagi saraf ketakutan katanya saya. Terus kenapa bang? Kami aja ketakutan katanya. Gua bingung, kenapa kalian takut? Bukannya harusnya mafia yang takut sama kita? Bercanda kali ngomongnya bang. Ya nggak tahu saya. Bercanda, tapi kenapa sampai banyak yang jenderal-jenderal mengatakan itu kepada saya? Apa curiganya? Ya karena mereka tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Ada di belakang kekuatan besar. Karena Verdi Sambo ini kan biar bintangnya 2, ada orang lain yang backup dia. Sebagai contoh nih, saya mau nge-WA bukti dari handphone saya ke handphonenya para penyidik. Oke, polisi penyidik yang ketakutan. Kenapa? Ya takut katanya handphone mereka itu juga dipantau oleh hantu itu. Oleh kekuatan besar. Iya, hantu yang tidak kelihatan. Yang kita lawan ini kan iblis yang tidak ada darahnya. Dan ada juga penyidik yang menolak bukti.
Karena ditolak bukti, saya kasih tahu ke media. Supaya masyarakat Indonesia tahu. Kenapa masyarakat Indonesia harus tahu? Karena pemilik negara ini atau pemegang saham atas negara ini adalah kita semua. Supaya pemegang saham tahu bahwa sekarang lembaga-lembaga negara ini sudah disandra oleh mafia. Apa itu mafia korupsi, mafia narkoba, mafia judi, mafia miras, mafia perdagangan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ada kerajaan Sambo di sini? Ya memang ada. Dia baru ngomong kemarin. Saya baru udah ngomong dari awal, dari bulan Juli. Bang, soal uang ratusan miliar yang Abang sempat sebutkan, diduga mengalir ke sejumlah ajudan. Betul? Saya sudah mendapatkan itu berdasarkan laporan intelijen saya. 800 miliar sampai 1 triliun? Saya sudah mendapatkan itu dari bulan yang lalu. Waktu saya baru menangani perkara ini. Tetapi kan kita perlu bukti, walaupun informasi ke saya ini kan saya bilang 99% akurat. Karena setiap kali saya konfirmasikan selalu benar. Ada kawan dari Bung Kamarudin yang menelpon dan saya tadi mendengarkan dan dikatakan sebagai Bung Kamarudin sebagai salah satu tokoh intelijen. Iya. Dan masih aktif. Iya. Dan saya mendengar tadi ada informasi-informasi yang memang kita belum pernah mendengarkan sebelumnya, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini karena perlu penyelidikan lebih lanjut, perlu verifikasi lebih lanjut. Iya. Bang, saya tanya, dari uang tadi, ratusan miliar, ini luar biasa, bahkan sampai 1 triliun. Iya. Kabarnya juga ada ditemukan di rumah Jalan Bangka. Di bulan Juli itu saya sudah mendapatkan informasi itu dari salah satu Kombes Pol. Masih aktif. Dan dia mensuplai informasi itu ke saya. Dan ada juga intelijen lain juga mensuplai ke saya. Jadi baik benar, yang masih aktif maupun sudah purnawirawan. Jadi benar, ada juga purnawirawan jenderal polisi, tapi kerja di intelijen BIN misalnya. Jadi artinya bukan cuma 1-2 yang mengutarakan. Ada juga beberapa intel lain kan gitu. Dan informasi mengerucut bahwa ada banker yang menyimpan uang sebegitu banyak di rumah. Ada informasi itu. Bentuk tim independen, libatkan PPATK. Supaya ketahuan dari mana uangnya, dan kemana perginya, kan begitu. Dan Abang akan mencoba untuk membuka ini semua, walaupun mungkin ada tekanan ke Abang. Saya nggak perlu ditekanan. Anak istri saya jadi bakar, hidup-hidup saya nggak takut. 2016 ketika saya membela Putri Proklamator, tahu kan? Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati. Gara-gara saya teriak apa di Komisi 3, dibakar istri saya. Baru jalan dari mobilnya warna merah saya kirim tadi. Baru jalan 400 meter, keluar komplek langsung terbakar. Hebat gitu loh. Jadi kunci nggak bisa dibuka, pintu nggak bisa dibuka itu. Gitu loh. Dan selamat ya, bersyukur. Selamat karena ada Tuhan Elohim. Tidak terluka 1 titik pun. Memang mobilnya hancur. Baik. Luar biasa. Jadi saya katakan rancangan sejahat apapun, saya sudah lolos 7 kali pembunuhan 2011. Malah informasinya calon pembunuh saya itu sudah masuk ke penjara. Saya masih hidup. Kalau kita percaya kepada Elohim, apapun rancangan kejahatan nggak bakalan kena. Dan Abang akan terus konsisten untuk mengawal ini. Terima kasih Bung Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Yosua yang terus bersuara dan tidak akan mundur untuk keadilan ya Bang. Siap ya. 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Ferdi Sambo. Benar atau tidak kami tidak beri memastikan, tetapi memang ada info, ada uang. Saya akan melisiknya eksklusif. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan?
Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, untuk mengungkap apa yang ada di rumah Bangka dan apa yang terjadi dengan CCTV, tentu ini merupakan proses penyelidikan polisi. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa Kompolnas sempat menanyakan hal tersebut ke pihak kepolisian, penyidik, bahkan Kabar Eskrim. Saya bersama dengan Bung Albertus Wahyu Rudanto, salah satu komisioner Kompolnas. Bung Wahyu, terima kasih. Selamat siang, Mas Iman. Ya, jadi benar 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Benar atau tidak kami tidak beri memastikan, tetapi memang ada info, ada uang. Jumlahnya berapa, apakah uang itu ada kaitannya dengan pembunuhan, dan sebagainya kita belum tahu. Tunggu sebentar, jadi ada uang benar? Ada uang benar. Dalam bentuk dolar Singapura? Itu kami belum tahu. Karena detailnya belum tahu? Belum tahu. Justru itulah menggelitik kami untuk mendalami, karena sekarang kan isu udah liar kemana-mana. Ketika itu ada uang, apakah ada kaitannya dengan pembunuhan atau kaitannya dengan Satgasus, itu lalu menjadi problem kita Kompolnas, karena ini nanti akan menyangkut institusi, itu yang menjadi concern kita. Oleh karena itu logika masyarakat berkembang ketika waktu ada penggeledahan, maka banyak BRIMOB karena ditakutkan ada serangan balik. Kalau BRIMOB hadir, karena begini, Pak Sambo ini kan pejabat utama, kemudian kasusnya ini menjadi atensi publik. Itu sudah melakukan protap dari Polri untuk ada pengamanan khusus, dan pengamanan khusus itu yang punya kualifikasi adalah BRIMOB, sehingga BRIMOB didatangkan. Informasi yang beredar di sana ada pasukan liar yang kemudian mencoba untuk melakukan perlawanan. Tidak ada, justru yang terjadi adalah antisipasi, sehingga pada hari itu, hari Sabtu sebelum Pak Sambo dimasukkan ke Rupago, memang ada pengamanan khusus di Mabes, kemudian pengamanan khusus di tempat para pejabat-pejabat bintang 3, karena kan sempat ada isu itu benar tidak ada tahu, tetapi sampai kemudian Pak Sambo dipindahkan ke Rutan, ke Rupat, tidak ada persoalan. Oke, jadi tidak ada perlawanan. Tidak ada. Dan Kompolnas nggak seperti dulu ya, nanti akan direvisi lagi nih pernyataannya. Oh tidak, paling tidak menurut apa yang saya amati. Saya sedikit kembali ke rumah Jalan Bangka. Jadi rumah di Jalan Bangka adalah rumah milik keluarga dari Ibu Putri, yang apakah sudah diberikan kepada atau dihibahkan kepada keluarga Verdi Sambo atau tidak, nggak ada yang tahu. Yang kami tahu itu rumah keluarga Ibu Putri. Statusnya apakah sudah dibakar tidak, itu kami tidak tahu. Karena pertama bukan kewenangan Kompolnas, kemudian kedua kami memang tidak mendalami itu. Tetapi kalau nanti itu terkait dengan kasus ini, terkait dengan persoalan institusi, tentu kami akan dalami. Kalau selama ini kami nggak sampai ke sana. Di mana uang itu sekarang? Itu tanyakan ke Kabar Eskrim. Artinya sudah dilakukan penyitaan? Ya, biasanya kalau di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, hal-hal yang perlu diamankan dalam rangka pengaman barang bukti, itu kewenangan dari penyidik. Di mana uangnya, kemudian berapa, saya kira penyidik akan lebih tahu pasti. Oke, ketika kemudian ada uang yang entah jumlah berapa yang disebutkan sebelumnya, misalnya ratusan miliar rupiah, artinya benar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ada kerajaan Sambo, dan melibatkan tidak hanya di orang dalam internal kepolisian oknum tapi juga pihak luar yang besar. Itulah yang menjadi concernnya Kompolnas dalam ini statement Pak Mahfud, bahwa ada persoalan di organisasi ini. Karena kita melihat kekuatan Pak Sambo sampai bisa mengorkestrasi sekian banyak orang. Tidak biasa. Ya, ada Bareskrim, ada Polda, ada Polres, ada Propam. Lapor bahkan. Lapor, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga Pak Mahfud dengan pengalamannya beliau membuat kesimpulan seperti yang disampaikan beliau di publik. Nah, saya kira ini menjadi hal yang harus kita atensi, karena ini berbahaya untuk institusi kalau itu benar dan itu sampai mengganggu institusi. Dan itu tidak hanya di dalam, oknum di dalam, tapi juga sampai keluar dan melibatkan mungkin oknum-oknum besar yang luar biasa. Bukan sampai keluar, tetapi tidak mungkin kalau itu hanya oleh internal. Pasti ada eksternal kepolisian. Sehingga Kompolnas melihat ini benalu. Karena itu rekomendasi kita, benalu ini harus diamputasi. Diamputasi. Potong, buang. Iya, itulah kemudian kita bersurat ke Bapak Kapolri dan sudah ditandatangani oleh Pak Mahfud sebagai ketua. Kita mengusulkan sidang etik dulu
kemudian diputuskan segera mungkin, baru ini pidana jalan. Dan rekomendasi kita adalah hukuman tertinggi dalam sidang etik ya, yaitu PPDH, pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan. Terkait dengan ini ada 2 CCTV yang dua-duanya ini memiliki waktu yang hampir bersamaan, di mana Brigadir Yosua menggunakan sepatu dan satu lagi Brigadir Yosua menggunakan sendal. Ada dugaan bahwa visual ini, CCTV ini adalah CCTV hasil rekayasa. Kompolnas melihat bisa ya, bisa tidak. Oleh karena itu Kompolnas mendesak agar secara saintifik itu dibuktikan dengan apa? Ahli forensik digital. Tapi saya tanya dulu, Kompolnas sempat mendengar bahwa ada dugaan rekayasa dari gambar-gambar di CCTV ini? Kami mendengar terkait dari publik. Dari internal dalam? Belum, justru ini kami harus klarifikasi, kemudian penjelasan dari dalam melalui Kadifhumas. Kapolri beritanya saintifik. Maka yang harus dilakukan adalah nanti ahli digital forensik harus jujur. Karena kalau nggak jujur, ini pertaruhan kredibilitas keahliannya. Termasuk saya juga yakin bahwa Pak Wahyu Rudanto mahfum di bidang kepolisian dan banyak kemudian pengalaman di sini. Saya ingin tanya, apakah mungkin biasa ya bahwa pengawal ketika misalnya yang dikawal itu menggunakan patwal, lalu kemudian yang dikawal VVIP-nya adalah Ibu Putri pada waktu itu menggunakan baju rapi, lalu pengawalan dilakukan oleh Brigadir Yosua dengan hanya menggunakan kaos dan jeans. Pengawalan itu bisa terbuka, bisa tertutup. Pengawalan tertutup itu biasanya dilakukan seolah-olah tidak ada pengawalan, tapi ada pengawalan. Dan ini kan bukan tertutup, kan ada patwal. Belum tentu, karena patwal ini pada pejabat utama bisa digunakan untuk dalam rangka mungkin memperlancar perjalanan sebagainya. Semacam protokoler untuk ini. Tapi pengawalan tertutup kan nggak mesti dengan seragam terbuka, maksudnya nggak mesti dengan seragam, bisa juga dengan safari hitam-hitam atau safari coklat dan lain sebagainya. Itu yang saya kira perlu dikonfirmasi dan kami akan tanyakan ke penyidik karena konteksnya ini kan konteks protokoler. Meskipun itu janggal semuanya karena menggunakan kaos dan jeans. Janggal karena biasanya ketika pengawalan tertutup kita menyesuaikan dengan yang dikawal. Minimal dengan safari dan lain sebagainya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena ini terkait dengan tadi sepatu, sendal, dan kemudian kaos. Jangan-jangan itu adalah visual atau video yang diambil jauh sebelumnya, bukan pada saat hari kejadian. Itu mungkin terjadi. Ya, karena itu ahli forensik harus jujur. Karena ahli forensik kan bisa memastikan video itu asli tidak, video itu diedit atau tidak, itu bisa. Dan jangan sekali-kali lagi membuat rekayasa kebohongan. Ketika itu dilakukan lagi, maka trust Polri akan semakin jatuh lagi. Jadi kejujuran ini menjadi utama. Kejujuran menjadi utama dan itu harus dibuka segera dari hasil penyelidikan secara berkala. Sehingga publik tidak bertanya-tanya dan ada informasi yang lebih cepat publik ketimbang penyidik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Era sekarang ini sudah era yang tidak bisa ditutupi. Saya kira ini harus dipahami oleh semua saja ya. Jujur, terbuka, karena semua tidak bisa ditutup lagi sekarang. Baik, terima kasih Bung Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional telah memberikan informasi di program ini. Salam sehat selalu untuk semua. Salam sehat selalu. Informasi terbaru Mbak Yenti, bahwa ada uang, nggak tahu jumlahnya, tapi banyak sekali, ratusan miliar, bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah berada di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Nggak tahu punya siapa, nggak tahu peruntukan untuk apa, meskipun sebuah tanda tanya besar. Apakah seorang Kadif Propam punya uang sebanyak itu wajar? Saya akan melisiknya eksklusif. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok
gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, untuk mengupas lebih dalam, saya sudah bersama dengan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia yang juga merupakan pakar tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Mbak Yenti Garnasi. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mas Aiman, sehat selalu juga. Sehat selalu juga. Informasi terbaru Mbak Yenti, bahwa ada uang, nggak tahu jumlahnya, tapi banyak sekali, ratusan miliar, ada yang menyebutkan 800 miliar, ada yang menyebutkan 900 miliar, bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah, berada di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Nggak tahu punya siapa, nggak tahu peruntukan untuk apa, meskipun sebuah tanda tanya besar. Apakah seorang Kadif Propam punya uang sebanyak itu wajar? Harus lihat ya, kalaupun itu wajar, masuk tidak dalam LHKPN, gitu kan? Nanti kalau dia masuk ke LHKPN, dia akan nampak ketidakwajarannya. Meskipun informasinya lama tidak melaporkan LHKPN, jadi pasti tidak dilaporkan soal itu. Apalagi tidak dilaporkan. Kenapa tidak dilaporkan? Nah, oleh karena itu harus kita lihat, kita dalami. Kalau itu uang itu ada, berarti kan cash, ya kan? Yeah. Tapi kan cash itu kan akan berkaitan dengan yang memiliki rumah itu, ya kan? Oleh karenanya sudah selayaknya lah kalau PPATK pun mendalami rekeningnya yang bersangkutan gitu. Bahwa ini sebuah pertanyaan besar, ini sebuah tanda tanya besar, iya. Apalagi dikatakan disimpan dalam sebuah bunker di rumah keluarga Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua dari Putri Chandrawati yang mungkin sudah dialih namakan. Saya tidak tahu tentu soal ini, tapi yang jelas saya datang rumahnya, rumah itu terkesan memang masih ada penghuninya dan belum digaris polisi. Apakah perlu digaris polisi, Mbak Yenti? Kalau itu memang ada apapun yang masuk salah satu alat bukti di situ, sebaiknya ya seperti itu untuk mengamankan. Kalau tidak aman, salah loh nanti kalau hilang. Sebetulnya kan polis lain itu adalah suatu alat untuk negara, dalam hal ini penegak hukum polisi, untuk menjaga bukti-bukti yang ada di situ supaya tidak semua orang boleh masuk, supaya tidak ada kehilangan. Nah ini kan harus dipahami seperti itu. Bahkan bukan hanya soal uang, kabarnya juga ada barang bukti lain yang kemudian sempat disimpan dalam rumah tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan dan nanti tentu juga wajib ditanyakan ke pihak yang berwajib. Jangan sampai kasus di Duren 3 terulang yang kemudian terlambat menggaris polisikan di rumah tersebut. Mbak Yenti, tentu saya harus bertanya juga terkait temuan saya bahwa ada dugaan ya CCTV yang beredar yang sempat ditayangkan oleh sejumlah media termasuk harian Kompas, bahwa CCTV tersebut adalah CCTV hasil rekayasa. Sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, apa pendapat Anda soal ini? Karena itu merupakan CCTV yang diberikan ke Komnas HAM, kemudian juga menjadi proses penyelidikan terkait peristiwa yang luar biasa menjadi perhatian masyarakat. Memang kemudian terjadi bahwa yang sekarang sedang menjadi alat bukti adalah CCTV hasil rekayasa lagi, gitu kan ya. Ya tugas yang lebih beratnya adalah mencari CCTV yang original tadi. Dan itu mudah bagi kepolisian untuk mengetahui. Mudah, harusnya mudah karena punya alat banyak, saksi ada. Itu mudah sekali harusnya. Tinggal sekarang adalah polisi, Barreskrim kita jaga integritasnya, kita jaga pertanggungjawabannya terhadap bangsa Indonesia untuk menyelamatkan institusi Polri. Kemudian isu yang beredar bahwa ini terkait dengan uang yang sangat besar, bukan hanya di oknum internal kepolisian tapi juga mafia-mafia di luar sana. Ya, iya, kan hukum equality before the law. Semua orang sama di muka hukum. Nah, sekarang tinggal kita mau bagaimana nih terhadap praktek berhukum di Indonesia. Itu dikembalikan kepada kita melalui penegak hukumnya dan melalui kemauan politik dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Dan mekanisme anti pencucian uang, katakanlah PPATK, itu mampu untuk membongkar ini semua dan mengetahui ini semua? Mampu. Jadi PPATK itu nanti kan akan ada hasil analisis PPATK. Dan itu kemudian nanti diserahkan kepada
kepada Bareskrim dalam hal ini, Bareskrim itu yang akan lebih mendalami bahwa dari LHA dari PPATK tersebut itu kan nanti akan kemana-kemana, sehingga justru Bareskrim akan mengembangkan. Siapa tahu ada orang-orang yang menerima atau mengirimkan dari catatan rekening foreign atau bahkan cash itu menjadi tersangka-tersangka berikutnya. Ya, supaya kita bersih betul lah. Gitu. Kita cermati bersama-sama. Terima kasih Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia yang juga pakar dari tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti Jakarta, Mbak Yenti Garnasi. Selamat sore, sehat selalu Mbak Yenti. Saudara, satu kasus berkembang menjadi banyak. Pembunuhan, suap, hingga pencurian. Belum lagi ada puluhan perwira polisi yang diperiksa dan akan terus berkembang. Semua dikatakan untuk keadilan. Tapi satu hal yang harus selalu jadi pegangan, keterbukaan, agar selalu objektif penyelidikan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.